Kak Icin atau Kak Cynthia. Kak Cynthia sudah bergabung, Kak? Kak Icin. Panggilannya Kak Icin. Ya, Kak Icin ya? Oke, siap, Kak. Ya, jadi Kak Icin ini lahirnya di Padang, suku Minang ya, Kak ya? 12 Agustus 1995. Kemudian sedang menjalani studi di Universitas jurusan sosiologi dan media komunikasi. Berarti sekarang Kakak lagi ada di mana nih, Kak? Lagi di Jerman atau di Indonesia? Kalau sekarang masih di Jerman. Masya Allah. Kak anak pertama dari 5 bersaudara, cita-citanya public speaker, penyiar radio, Masya Allah. Terus, apa lagi nih ya? Masya Allah, keren-keren banget sih. Kakak juga, Kak Icin ini juga pernah menjadi freelancer yang dilakukan waktu di Jerman ya, Kak. Sekarang berarti masih freelance, Kak, di sana, Kak? Iya, masih kuliah, masih kerja juga. Kerja sambilan gitu sih paruh waktu. Masya Allah. Beberapa di antaranya yaitu pernah di pabrik coklat, pabrik biskuit, dan lain sebagainya. Dan prestasi yang beliau pernah raih adalah mendirikan itu, yaitu Kapal Internasional. Ini udah benar-benar mendunia ya, Kak ya. Terus diriin Kak, rumah makan Padang belum, Kak? Oh, udah lagi tapi masih catering di rumah. Belum Oh rumah iya, makan. iya, iya. Terus beliau juga menjadi ketua PPI Haile tahun 2018-2019 dan menjadi reporter PPI TV. Ya udah, karena udah ini ya, udah pada penasaran juga sama Kak Icin, pada Kak Icin diserahkan nih menyampaikan apa ya, inspirasi. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Laras. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya pada sehat ya. Jauhkan dari virus-virus corona ini yang masih ada di mana-mana. Semoga kabar-kabarnya baik, semangatnya juga semakin kuat. Jadi perkenalkan lagi, aku Cynthia Utami. Panggilnya Cynthia, cuman udah akrab dipanggil Icin. Sekarang mahasiswi di Martin Luther University, Kota Halle di Jerman. Ngambil jurusan ada 2. Ada sosiologi sebagai jurusan utamanya, terus juga ada media komunikasi sebagai jurusan tambahan. Tuh, asalnya dari Padang. Dan sebenarnya kalau untuk hari ini di sesi ini aku pengen sharing-sharing aja sih tentang pengalaman aku, tentang gimana kita selalu optimis ya menggapai mimpi-mimpi kita. Jadi aku ke Jerman itu sebenarnya untuk ya awalnya ini sih apa ya? Karena ada promosi agen dulu di sekolah aku sekolah dulunya di SMA 10 Padang, di Semanten Padang. Mungkin ada yang dari Padang juga di sini. Jadi dulu aku sekolah di sana, terus ada promosi agen, kuliah ke luar negeri, dan waktu itu agennya untuk kuliah ke Jerman. Ya maklum lah ya, masih SMA, mendengar kata luar negeri Jerman gitu. Nah, jadinya pengen ke Jerman juga dari promosi-promosi agen itu. Akhirnya bicara ke orang tua, terus orang tua juga mencari banyak informasi. Yang namanya orang tua nggak segampang gitu kan ngasih izin. Apalagi nih anaknya jauh banget nih. Udah beda negara, beda benua juga gitu. Nggak hanya beda kota, perantaunya nggak deket-deket aja, tapi jauh banget. Akhirnya cari banyak informasi, alhamdulillah singkat cerita dikasih izin dengan deal-dealan kalau misalnya ya aku benar-benar menuntut ilmu di Jerman. Terus juga karena ada promosi, aku dengar kabar di Jerman itu biaya kuliahnya gratis gitu kan. Biaya kuliah gratis, terus mahasiswanya bisa kerja paruh waktu selama kuliah. Dari sana aku berpikir, oh aku bisa nih melanjutkan cita-cita aku di Jerman. Nah, nanti sambil kuliah aku bisa kerja, jadi aku nggak perlu biaya dari orang tua lagi. Nah, deal-dealannya seperti itu. Jadi pas di awal mereka kasih modal untuk visa aku, setahun dibiayain mereka dari modal itu. Nah, setelah itu
aku lanjut lagi belajar, terus cari kerjaan, seperti yang tadi Laras bilang, beberapa kerjaannya ada di sana. Itu sih. Mungkin ini sambil ditanya-tanya apa gimana, Laras? Kak, mau tanya-tanya nih, karena kayak menarik banget itu, Kak. Sebenarnya apa sih, Kak, yang ngebuat Kakak tuh memutuskan buat ke Jerman jauh-jauh gitu? Maksudnya, ya kenapa gitu? Motivasinya apa, Kak, kalau boleh tahu? Pertama karena Pak Habibie sih. Jadi kan pengen jadi Pak Habibie tuh. Pak Habibie kan Masya Allah ya keren banget. Dan waktu itu ada promosinya di sekolah aku tentang Jerman ini. Yang menggiurkan lah gitu ya. Akhirnya aku tertarik, aku cari banyak informasi tentang Jerman. Dan ini sih, karena kuliahnya gratis, terus bisa kerja juga, dan biayanya nggak terlalu banyak, sama aja kalau misalnya dihitung-hitung biaya per bulannya itu kayak Jakarta gitu. Ya udah, akhirnya ya udah, daripada apa ya, merantaunya ke Jakarta, toh biaya hidupnya juga sama. Ya udah, aku mencoba ke Jerman aja, karena waktu itu masih SMA kan. SMA kan jiwa-jiwanya masih, aduh nggak mau kalah nih. Pengen ditaklukkan nih negara orang gitu. Makanya aku tertarik ke sana. Terus Kak, gimana sih Kak cara Kakak bagi waktu atau manage diri gitu? Kakak sekolah, kuliah kan, terus kerja juga. Gimana sih Kak? Sama penasaran juga sama cerita-cerita Kakak freelance tuh gimana sih rasanya di sana? Oke, jadi kan karena aku di sini emang pengennya lulus dari Jerman gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman ya, semua itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Jadi Iya kita benar. banyak hal-hal di depan itu yang kita nggak tahu. Oh ternyata ini ibarat mimpi buruk, tapi di balik mimpi buruk itu ada hal-hal baik yang Allah kasih gitu. Kayak gini, aku ke Jerman, nyampe Jerman ternyata Jerman tidak seindah itu gitu. Jadi nyari kerja nggak segampang itu, apalagi yang pakai jilbab ya, itu kan nggak gampang. Ada rasisnya juga, walaupun nggak semuanya. Kita nggak bisa memukul rata negara Jerman itu rasis gitu. Cuman ada beberapa oknum yang memang melakukan hal itu. Terus nyari kerjaan susah, kuliahnya juga susah lagi, nggak seperti Indonesia. Kalau misalnya kita lihat ke Indonesia, itu kuliahnya ada nilai absensi gitu kan, ada nilai tugas, ada UTS. Tapi di Jerman, kita nggak ada semua itu. Jadi kita nggak ada absensi. Ini juga godaan kan buat kita, enak nih nggak ada absensi. Jadi balik lagi, kita beneran mau kuliah apa enggak nih? Nggak ada nilai absensi kan? Jadi itu balik ke tanggung jawab kita. Jadi di sini kayak pemerintah Jerman itu membebaskan gitu. Ini tanggung jawab kamu gitu. Kamu mau kuliah apa enggak? Terserah kamu, gitu kan. Jadi di sana balik lagi. Tapi di sana ada sisi positifnya juga. Misalnya nih, karena nggak ada absensi, tapi ada yang butuh benar-benar kerja waktu itu. Akhirnya ya udah nggak datang. Di sana juga menyelamatkan gitu kan. Jadi menurut aku pandai-pandai kita membagi waktunya, kita harus kuat dulu nih niat kita. Kita mau belajar, mau kuliah apa enggak ke Jerman ini. Jadi diluruskan lagi niatnya. Karena banyak godaannya nih. Kerjanya gajinya tinggi gitu. Gaji student aja itu tinggi. Hitungannya per jam. Terus luar negeri yang lain bisa jalan-jalan, visanya udah ada. Visa Jerman kan berlaku ke berbagai negara Eropa kan. Terus tiketnya murah-murah. Aku aja pernah dapat tiket itu ke Italia cuma 150.000, 160.000. Itu sekali jalan, kan menggoda banget kan. Nah, di sana kita harus luruskan niat kita lagi. Kita beneran ke Jerman ini untuk kuliah atau apa. Terus kalau misalnya niat kita ini udah kuat, insya Allah semua jalan itu kita mau melakukannya gitu. Terus juga bagi waktu dengan kerja, misalnya dalam seminggu. Jadi di Jerman ini kita bisa ngatur waktu belajar kita gitu. Kita mau ngambil modul ini mau di hari apa, dengan dosen apa. Jadi banyak berbagai pilihan. Jadi dalam seminggu itu kita bisa ngatur waktu. Aku biasanya ngambil untuk kuliah itu di Senin sampai Kamis. Di Jumat biasanya aku liburkan, nggak ada kegiatan apa-apa. Itu benar-benar untuk quality time aku ya, me time aku. Terus di Sabtu Minggu aku pakai buat kerja. Jadi di sana. Karena menurut aku
kita juga butuh waktu istirahat. Makanya di Jumat aku sisain, nggak ada ngapa-ngapain. Di Sabtu Minggu aku pakai buat kerja. Terus kalau misalnya organisasi, di waktu-waktu luang juga, jadi aku kelarin dulu tugas-tugas aku. Nanti kalau misalnya ada organisasi, ya aku ikut organisasi. Karena kalau misalnya di sini kerja doang, terus kuliah doang, itu kan kita nggak ada interaksi sama orang-orang juga kan. Kita nggak bisa meningkatkan skill non-akademis kita. Jadi makanya aku juga aktif di organisasi, gitu Laras. Kakak berarti ke Jerman tahun berapa? Kenapa? Ke Jerman tahun berapa? Aku lulusan SMA tahun 2013, jadi 2013 akhir bulan September aku nyampe di Jerman, tapi sebelum itu untuk tahapan kuliah di Jerman kan aku masih S1 kan, beda sama anak S2, anak S3. Jadi tahapannya itu pas nyampe Jerman aku sekolah bahasa dulu kira-kira 1,5 tahun, terus masuk ke sekolah penyetaraannya karena sistem pendidikan kita yang beda. Jadi ada sekolah penyetaraannya dulu 1 tahun juga, habis itu baru kuliah. Kakak berangkat ke sana sama teman-teman atau sendiri atau diantar orang tua gimana Kak? Aku ke Jerman bareng teman-teman aku. Jadi ada beberapa anak Indonesia juga yang dari Padang, bareng teman-teman agen itu sih. Jadi aku berangkat bareng-bareng ke Jerman, dan kota pertama aku itu di Aachen, di kota tempat Bapak Habibie dulunya ini kuliah. Masya Allah. Terus tadi kan Asa bilang, kadang ada rasis, apalagi ada sedikit kesulitan buat kita yang berhijab di sana gitu kan Kak. Itu coba dong Kak cerita sedikit aja. Oke, jadi kalau sebenarnya aku pribadi nggak terlalu banyak pengalaman rasis gitu ya, yang gara-gara kita berhijab. Cuman paling kalau misalnya ada yang benar-benar rasis, itu pengalaman aku paling diliatin doang dari atas sampai bawah. Ini kenapa ketutup semua gitu. Apalagi pas summer gitu kan, panas ya, orang-orang malah buka baju, kita malah tetap tutup gitu dari atas sampai bawah. Itu paling ditanya atau ditanyain doang, kamu nggak panas gitu pakai ketutupan semua kayak gini. Terus juga mereka itu juga tahu kalau misalnya kita lagi melaksanakan Ramadan. Jadi Ramadan di sini juga udah familiar sih. Di paling ditanyain, oh kamu lagi Ramadan ya gitu. Terus nggak lapar apa gitu kan puasanya lama banget kan. Apalagi di sini kemarin itu sempat 18 jam karena tepat di musim panas. Kan kalau musim panas itu siangnya lama banget. Jadi sempatnya 18 jam itu buka puasanya baru di setengah 10. Itu masih terang. Makanya mereka kayak nggak yakin gitu. Sebenarnya puasa itu baik apa enggak. Terus juga pernah ngelamar kerja ya di toko roti. Karena di sini kan banyak mahasiswa yang juga kerja. Jadi di sini mengajarkan kita untuk selalu mandiri, nggak gengsi gitu. Jadi pekerjaan apapun menurut aku yang penting halal dan itu bisa membiayai kehidupan aku di sini, aku bakal menjalankannya. Terus pas daftar ke toko roti, itu karena dia nanya, kamu pakai jilbab terus ya gitu kan. Iya aku pakai jilbab terus, aku bilang. Nah sejak itu aku nggak dipanggil buat kerja. Oh ternyata gara-gara jilbab. Tapi kalau misalnya untuk makanan, kan kita sebagai muslim di minoritas itu masih enak-enak aja sih. Banyak makanan halal juga di sini, nggak susah mencarinya. Kalau pas pertama kali kakak datang sampai Jerman tuh, kesulitan apa sih Kak? Yang paling Kak? Kesulitan pertama kali nyampe Jerman paling ini sosialisasinya, adaptasinya lagi gitu. Kan belajar bahasa Jerman itu di Indonesia, nggak pernah yang langsung praktek sama orang Jerman gitu kan. Jadi pas nyampe Jerman, mau nggak mau harus pakai bahasa Jerman, nggak bisa pakai bahasa Inggris karena di sini sangat tidak bisa menerima bahasa Inggris. Makanya teman-teman yang mau ke Jerman itu wajib banget emang harus bisa bahasa Jerman. Nah sebelum itu kayak mikir dulu, ini cara pengucapannya gimana, sampai-sampai kayak dulu itu ya sebelum bisa lancar pede langsung ngomong gitu tanpa mikir, aku itu selalu ngerangkai kalimatnya di otak aku dulu gitu. Jadi aku rangkai dulu apa yang mau aku ngomong, itu baru aku ngomongin. Karena nggak pernah praktek kan, jadi deg-degan juga.
Terus apalagi ya kesulitannya paling menyesuaikan sama suhu sih. Suhu karena pas nyampe ke Jerman itu Oh, iya. aku musim gugur udah mulai dingin. Terus juga summer time-nya yang siangnya lama banget, terus pas winternya siangnya cepet banget itu maghrib aja mungkin jam 4 sorean gitu udah maghrib gitu, udah gelap. Jadi penyesuaian di waktunya itu. Terus nih Kak, kenapa Jerman Kak? Nah, selain karena tadi dari sekolah juga kan, ada alasan lain nggak Kak? Semuanya beralasan karena emang pengen kuliah sih. Jadi aku pernah mikir juga kenapa sih Jerman dan setiap mengisi seminar juga kenapa sih kita milih Jerman. Yang pertama itu ya karena sekolahnya gratis. Kita nggak bayar sama sekali gitu. Pendidikan di Jerman ini gratis. Pemerintahnya menggratiskan pendidikan dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Terus juga S1-nya biasanya cuma 6 semester, 3 tahun. Kan aku mikir ya dulu. Karena dulu aku mikirnya, ya udah sih kuliah kayak biasa aja paling ya gitu kan. Kayak kuliah di Indonesia juga. Jadi 3 tahun, 6 semester gitu, wah enak nih gitu kan. Jadi lebih cepat, sama aja hitungannya gitu. Terus juga bisa kerja paruh waktu. Jadi aku bisa nggak perlu minta orang tua lagi gitu kan, bisa ngebiayain semuanya sendiri, nggak perlu memberatkan mereka juga. Terus ya karena apa ya, bisa jalan-jalan juga sih. Jadi selain kuliah juga pengen jalan-jalan kan ke Eropa, yang mana visa Jermannya juga dipakai ke berbagai negara dengan tiket yang cukup murah dan made in Germany sih. Kalau udah ada titel made in Germany itu menurut aku punya value yang sangat tinggi kan gitu. Terus Kak, kalau pas di sana apa sih yang paling Kakak kangenin dari Indonesia, dan pas di sana tuh biasanya kalau orang luar negeri kepikiran, wah ternyata kita masih agak tertinggal ya gitu. Itu Kakak merasa gitu? Selama di sini aku banyak belajar kayak emang kita tuh banyak ketertinggalannya di bidang transportasi itu di sini udah canggih banget. Terus juga kalau misalnya pada saat belajar di bagian mahasiswa ataupun pelajar-pelajarnya kayak sistem pendidikan kita itu sudah menurut aku jauh tertinggal ya. Terus dari gaya kita belajar juga jauh tertinggal. Di sini mereka itu diajarkan untuk bisa open minded, untuk bisa mengeluarkan apa yang mereka rasakan, pendapat mereka, itu mereka nggak malu-malu. Tapi kan kalau di Indonesia, kita selalu menerima apa yang guru bilang, apa yang dosen bilang gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada gagasan, itu kita nggak berani gitu mengutarakannya. Di sini aku belajarnya kayak gitu, kita belajar pede, apapun itu pendapat kita ya tinggal bilang aja, utarakan aja gitu. Kita juga belajar open minded. Terus kebagian agamanya juga walaupun di sini minoritas, aku malah belajar banyak itu di sini. Mungkin karena di Indonesia gitu ya, kan mayoritas kita muslim gitu. Di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada suara azan. Jadi kayak semuanya itu udah disediakan. Jadi kita tidak merasa kehilangan gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini ini nggak ada masjid. Di kota aku aja itu masjid cuma satu. Dan itu jauh banget dan nggak terlalu besar. Dan suara azan tidak bisa terdengar karena cukup di dalam masjid saja suara azannya, kecuali kalau misalnya pakai aplikasi di HP ya. Itu masih ada suara azan dari HP. Kayak gitu. Jadi kayak merasa kehilangan, merasa ada yang kosong, akhirnya kita yang mencari gitu. Alhamdulillahnya aku menjadi pribadi yang kayak gitu. Karena nggak sedikit juga orang-orang yang nyampe Jerman malah yang dulunya alim malah ninggalin agamanya gitu. Karena mungkin banyak faktor ya, dari lingkungan juga, dari kerjaan juga. Karena kalau misalnya kita buka jilbab kan kerjaan lebih banyak kan. Nah, dari sana. Tapi ada juga orang yang nyampe Jerman itu malah mendalami lebih banyak tentang Islam. Karena banyak juga nih pelajar-pelajar di sini yang membuat lingkaran-lingkaran, kajian-kajian gitu supaya masih bisa belajar agama gitu. Ya Kak, ini kan maksudnya corona ya Kak. Semenjak ini kan baru-baru ini aja tuh masih dibuka. Kemarin-kemarin kan ditutup, azan udah mungkin buat teman-teman yang di zona merah ya terutama
udah Iya. lebih dari Kak. Itu aja kayaknya tuh udah kok kosong ya, kok kangen masjid ya, kok apalagi yang di sana gitu ya Kak. Apalagi Kak, pengalaman apa ya, pengalaman yang berhubungan sama ini Kak di sana, religi gitu, apalagi Kak kalau Mungkin dari pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil di sini kali ya, selama aku belajar di Jerman, hidup aku di sini, aku kayak lebih bisa mengurangi gengsi aku gitu. Jadi kalau di Jerman, kalau dulu di Padang ya kita tinggal sama orang tua gitu, dan masih sekolah, apapun yang kita minta itu juga bisa ya diusahakan. Ya, namanya orang tua apapun untuk anaknya pasti diusahakan gitu, tinggal minta dapat. Tapi kalau di sini kayak aku belajar lebih menghargai semuanya gitu, nggak boleh gengsi-gengsi lagi. Ya bayangin aja kalau di Indonesia kayak aku nggak mau deh kerja di pabrik kayak gitu. Iya kan? Dan itu dipandang sebelah mata kan sama orang, makanya juga banyak gengsinya di sana. Tapi kalau di sini, ya itu udah biasa-biasa aja gitu. Yang penting halal, yang penting kamu bisa membiayai hidup kamu, dan di sini tidak memandang, oh pekerjaan ini jelek, pekerjaan itu lebih bagus. Di sini tuh nggak ada. Jadi menurut aku semuanya baik-baik aja gitu di sini. Aku pernah kerja di mana lagi ya? Pernah jadi tukang parkir juga. Jadi kalau ada event gitu, mereka lebih banyak butuh pekerja, aku tinggal tinggal jualan karcis-karcis doang gitu. Tapi pernah juga yang lebih elit itu kerjaannya di laboratorium, itu di mikrobiologi juga bagus. Jadi di sini kayak belajar banyak hal-hal baru gitu sih, dan lebih berhusnuzon sama Allah kan. Di Jerman aku udah cukup lama ya, udah hampir ya udah 6 tahun gitu. Yang harusnya sebenarnya itu 1 tahun apa 2 tahun yang lalu itu aku udah lulus. Cuman di Jerman itu ya teman-teman, ini buat teman-teman yang mau lanjut kuliah ke Jerman. Jadi ada sistem kuliah yang namanya itu Dritte Versuch atau 3 kali percobaan ujian. Jadi kan kalau di Indonesia aku nggak tahu sistemnya gimana, yang penting bisa remedial aja kali ya. Dan nilai-nilai kan banyak tuh, dari nilai tugas, dari nilai absensi. Nah, kalau di Jerman itu karena nggak ada, dan ditambah lagi ada 3 kali percobaan ujian, jadi setiap mata kuliah itu cuman diberikan 3 kali percobaan ujian. Misalnya di percobaan pertama kita nggak lulus, kita masih ada percobaan kedua. Kalau misalnya nggak lulus, ada percobaan ketiga, tapi sayangnya kalau misalnya di percobaan ketiga ini nggak lulus, kita harus keluar dari jurusan itu. Jadi kita di DO, kita nggak boleh ambil jurusan itu lagi, dan nggak boleh pindah jurusan di jurusan yang punya mata kuliah itu. Parahnya itu kan misalnya di jurusan teknik yang ada matematik kan di setiap jurusan ada gitu. Kalau misalnya di matematika, nah itu kita nggak bisa ngambil jurusan yang ada matematika gitu. Makanya di sana kayak banyak anak Jerman yang masih masih butuh waktu lama untuk kuliah, karena itu banyak pertimbangannya gitu. Nanti kalau misalnya ambil semua ujian kita nggak pede, ya sayang kan, harus pindah-pindah juga, harus nyari jurusan lain gitu. Makanya susahnya di Jerman itu kayak gitu. Aku bilang di sini bukan buat nakut-nakutin, cuman buat mempersiapkan aja ke teman-teman yang masih belum dengar kabar-kabar tentang susahnya Jerman gimana. Karena kalau misalnya kita lihat dari agen-agen, akan aku anak agen ya, yang tergiur karena agen dulunya. Jadi aku bilang di sini supaya ya kalian bisa tahu juga, kalau misalnya kalian yakin ya nggak apa-apa, datang aja ke Jerman. Banyak juga kok orang-orang yang udah lulus dari Jerman gitu. Cuman emang butuh waktu lebih lama aja gitu. Masya Allah. Terus berarti sekarang kakak lagi tahap apa kak? Aku itu lagi tahap akhir. Jadi sebenarnya lagi magang dan butuh magang kedua, karena aku 2 jurusan, ternyata kedua jurusan ini butuh magang. Jadi dulu itu kan aku kuliah di Universitas Augsburg di daerah Bayern. Ini buat yang tahu Bayern München kan, dekat München. Terus kuliah di sana, sebenarnya aku tinggal 5 kelas lagi waktu itu. Cuman balik lagi ke permasalahan 3 kali percobaan ujian tadi ya, ada satu mata kuliah yang nyangkut di sana, yang menurut aku itu susah banget minta ampun. Jadi ini mata kuliahnya ada 1. Cuman dari 1 mata kuliah ini dibagi lagi menjadi 3.
Jadi terbagi 3 kelas lagi kan. Nah, untuk lulus satu mata kuliah itu harus mengikuti ketiga kelas ini. Dan diujiankan di hari yang sama. Dan ketiga-tiganya harus lulus. Nah, aku cuma lulus 2. Satunya ini nggak lulus-lulus. Akhirnya aku terhitung tidak lulus. Aku udah minta ke dosen, dosennya belum mau memberikan percobaan lagi karena udah 3 kali aku cobain ujian gitu. Akhirnya ya udah aku mikir gimana ya caranya ya biar masih bisa di Jerman gitu. Karena aku pengen banget lulus di Jerman ini. Udah banyak kan hal-hal yang aku korbankan, orang tua aku korbankan. Masa nggak lulus-lulus sih udah nyampe Jerman gitu. Terus aku mikir, ya udah deh aku coba pindah aja. Akhirnya aku pindah ke Martin Luther University di kota Halle ini dengan alasan pengen mempertahankan jurusan aku karena aku bisa transfer nilai. Dan enaknya di Jerman ini nggak ada sekolah nggak ada universitas favorit gitu, jadi semuanya sama, jadi teman-teman bisa ya pilih aja mau kuliah di mana gitu. Jadi tadi itu tamat sekolah penyetaraan kan kita langsung daftar kuliah, itu nggak ada tes lagi, jadi daftar aja ke semua kampus yang ada di Jerman karena taraf pendidikannya sama aja gitu. Makanya aku pindah terus di sini lanjut lagi. Insya Allah semoga tahun depan selesai, nggak ada drama-drama lagi. Amin. Gitu. Kak, kan beberapa waktu lalu itu ada kakak yang kuliah di Jerman, itu pertukaran pelajar gitu Kak, di tempat Saras. Nah, itu apakah semua di Jerman itu harus istilahnya keluar negeri gitu atau ini harus magang atau gimana Kak? Dia orang Jerman apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Oh, mungkin dia emang ambil ini aja, pelajar aja. Jadi di sini itu ada beasiswa untuk pertukaran pelajar juga. Nah, mungkin dia ngambilnya di Indonesia biar sekalian pulang gitu. Nggak semua jurusan sih, beberapa jurusan aja yang kayak gitu. Berarti beberapa jurusan ya, Kak. Kalau untuk biaya hidup gimana tuh Kak di sana? Untuk biaya hidup. Jadi kan kalau misalnya biaya pendidikan tadi udah nggak perlu kita risaukan gitu. Jadi biaya pendidikan semester per bulan itu udah nggak ada. Terus untuk transportasi, enaknya di Jerman itu ada namanya semester tiket. Jadi untuk student yang di kampus negeri, ada namanya semester tiket, tiket transportasi yang berlaku selama 1 semester. Ini kita bayar di awal semester, dan biayanya itu tergantung dari kampus. Misalnya di kampus aku itu bisa dibilang 2 jutaan, 2,5 juta. Itu berlaku selama 6 bulan, selama 1 semester. Jadi dengan semester tiket ini, aku nggak perlu beli tiket-tiket lagi kalau misalnya naik transportasi umum. Dan ini berlaku di kota tetangga aku juga. Jadi ini balik lagi ke kampusnya ya. Kalau di kampus aku, berlaku di kota aku dan kota tetangga. Jadi kalau misalnya main ke kota tetangga, itu nggak perlu beli tiket lagi. Bebas, mau sebanyak apapun gitu, naik transportasi umum. Terus ada juga semester tiket yang hanya berlaku di kampus itu. Ada juga semester tiket yang berlaku se-Bundesland, se-negara bagian, seprovinsi ibaratnya gitu. Jadi enaknya di sana kita nggak perlu beli tiket-tiket lagi. Nah, itu biayanya juga 1 kali dalam 6 bulan gitu kan, di awal semester doang. Kalau untuk biaya bulanan ya paling biaya rumah, terus biaya makan, terus juga biaya asuransi kesehatan. Cuma 3 ini sih, asuransi kesehatan karena wajib di Jerman. Buat teman-teman yang mau tinggal di Jerman itu kita wajib punya asuransi kesehatan. Bisa dibilang per bulannya ya tergantung kurs rupiah ya. Kalau sekarang mungkin 7 juta gitu per bulannya. Kalau peluang beasiswa di sana gimana sih Kak di Jerman? Kalau peluang beasiswa, S1 itu nggak ada beasiswa. Jadi buat yang mau S1 itu harus mandiri. Kalau S2 dan S3 ada beasiswa. Jadi di Jerman itu kalau dari pemerintah Jerman ada beasiswa DAAD, ada beasiswa Deutschland Stipendium, ada Erasmus juga, ada beasiswa dari partai-partai politik. Cuman kebanyakan anak Indonesia yang pernah ngambil beasiswa itu LPDP dari pemerintah Indonesia sama DAAD. Tuh, Deutschland Stipendium itu jarang banget yang ngambil gitu. Jadi kalau S1 emang nggak ada beasiswa sih. Tapi di Jerman itu
mahasiswa Indonesianya banyaknya S1. Oh gitu. Gitu. Terus kalau untuk tempat tinggal Kak, itu Kakak ada asrama mahasiswa atau gimana tuh Kak di sana tempatnya? Kalau tempat tinggal itu banyak pilihan. Yang pertama itu ada asrama mahasiswa yang emang dikelola sama kampus. Jadi biayanya biasanya relatif lebih murah. Cuman untuk ngedapetinnya itu susah sih. Ada waiting list-nya. Karena banyak kan mahasiswa yang mau tinggal di sana. Dan beraneka ragam juga. Harganya tergantung dari kota. Kalau kotanya murah, ya lebih murah. Terus ada juga yang kayak flat biasa. Kayak kos-kosan juga ada. Terus kalau aku tinggalnya di satu flat gitu, bareng teman-teman aku ada 3 kamar tidur, dapurnya bareng, ruang makannya bareng, terus kamar mandinya juga bareng gitu. Itu juga ada. Jadi beraneka ragam kalau misalnya tempat tinggal di sini. Ada yang apartemen sendiri juga ada gitu. Oh ya, teman-teman yang udah mulai penasaran nih bisa kasih pertanyaan di kolom chat atau yang nanti dipilih sama panitia deh, raise hand atau gimana. Kasih tanda aja ya. Terus Kak, biasanya, oh ya, Kakak udah 6 tahun ya, sekitar 6 tahun ya di Jerman. Udah berapa kali pulang Kak? Kalau pulang baru 3 kali. Jadi sekali 2 tahun biasanya pulang. Biasanya pas apa tuh Kak? Pas liburan lah ya? Iya, pas liburan. Biasanya pas liburan summer sih. Karena liburan summer lebih panjang waktu liburnya dari pertengahan Juli sampai akhir September gitu. Jadi hujan dulu, habis itu baru liburan ke Indo. Kakak kan tadi kuliah di 2 jurusan ya, jurusan utama sama jurusan tambahan atau minor gitu kan. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Kenapa bisa 2? Oke, jadi kalau misalnya S1 itu ya, S1 kan sistem di sini bukan SKS, jadi kita pakai sistem ECTS, kredit gitu. Untuk lulusan S1 itu butuh 180 kredit. Nah, di Jerman itu ada jurusan yang ditawarkan kampus yang emang 180 kredit, jadi cuma satu jurusan. Ada jurusan yang dibagi-bagi gitu. Jadi ada yang 120 kredit, ada yang 90 kredit, ada yang 60 kredit. Nah, waktu aku pindah ke sini, ke Halle ini, jurusan media itu ternyata cuman bisa aku ambil yang 60 kredit. Gitu kan. Nah, sedangkan aku butuh 180 kredit nih supaya lulus sebagai seorang bachelor. Akhirnya aku pilih jurusan lain gitu. Aku ambilnya sosiologi 120 kredit, terus media komunikasi 60 kredit, jadi totalnya 180 kredit. Tapi kalau dulu di kampus yang lama, itu cuma satu jurusan, karena media komunikasinya 180 kredit, gitu. Kalau dari kakak nih, tips-tips buat kita nih mungkin yang mau kuliah di Jerman, apa sih Kak? Misalkan tips buat hemat, tips buat banyak temen, tips-tips gitu deh Kak. Oke, buat yang mau kuliah ke Jerman, sebelumnya pasti nyari banyak informasi dulu, persiapannya harus matang, ya kan? Jangan karena wow Jerman itu keren, ya udah langsung tancap gas aja ya kuliah ke Jerman ya. Nah, tapi cari banyak informasinya dulu dari persiapannya, sekolah bahasanya, terus juga student college-nya nanti, sekolah penyetaraannya, terus gimana kehidupan di Jerman, dicari tahu dulu sebanyak mungkin. Terus kalau misalnya udah dapat di Jerman, jangan pantang menyerah menurut aku ya. Jadi, dan luruskan lagi niatnya dan ambil jurusan yang benar-benar kamu mau gitu. Jadi jangan kayak keren-kerenan doang gitu. Nggak passion aku di sana, aku nggak suka itu, terus tetap diambil. Karena menurut aku, kalau misalnya kita kuliah, belajar di sesuatu yang kita suka ya, kalau misalnya nanti di depan itu ada halangan, rintangan yang bikin kita down, itu kita nggak benar-benar down gitu. Jadi cukup sesaat aja down-nya. Nanti kita insya Allah bisa bangkit lagi, karena kita pengen kan di sana. Beda halnya kalau misalnya kita nggak mau jurusan ini, cuma karena biar gaya-gayaan, biar keren kita ambil ini, akhirnya kalau misalnya ada kesulitan di depan, ya gimana ya? Makin susah kan, nggak bisa bangkit lagi gitu. Terus jangan terlalu memikirkan apa kata orang.
Jadi yakin aja, jadi diri sendiri, tetap menjadi orang baik, selagi apapun yang kita lakukan itu baik, ya lanjut aja. Ngapain urusin omongan orang gitu. Udah jelas-jelas kuliah di Jerman itu benar-benar beda sama Indonesia. Jadi ini untuk teman-teman juga ya yang mau lanjut ke Jerman, yakinkan lagi dirinya benar-benar mau nggak membuang banyak waktu dan uangnya di Jerman gitu. Karena udah jelas kan butuh sekolah bahasa, butuh penyetaraan. Di sini pakai bahasa Jerman, nggak bahasa Indonesia. Nah, itu udah banyak tuh membuang waktu dan uangnya. Jadi yakinkan lagi, di Jerman itu jarang banget orang yang lulus tepat waktu gitu. Jadi benar-benar yakinkan dirinya mau nggak investasi di sana gitu. Tapi kalau misalnya pengen cepat, ya udah di Indonesia aja, nanti S2-nya baru ke luar negeri gitu. Terus untuk bisa berteman, ya open aja gitu. Sosialisasi aja, adaptasi aja, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu bertanya. Orang Jerman juga nggak sedingin itu kok, walaupun sebenarnya mereka dingin, tapi mereka nggak sedingin itu. Mereka bisa ngasih respect juga buat kita. Aku kalau misalnya nggak tahu apa-apa juga, aku ya udah deh pedein aja nanya ke teman aku gitu. Ntar mereka juga bantu. Mereka bakal ngomongnya lebih pelan lagi karena ngerti kita itu asing ya. Jadi nggak secepat biasanya mereka ngomong. Kalau misalnya ada kesulitan, tinggal tanya aja. Bahkan dosen aku juga kadang ngasih pilihan gitu. Kamu mau pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Jerman gitu. Mungkin dia kira aku lebih nyaman bahasa Inggris gitu. Jadi banyak juga orang-orang baik di Jerman. Walaupun ada juga yang rasis, cuman banyak juga kok yang ngerti kita sebagai mahasiswa asing. Berarti tergantung kitanya juga ya Kak, gimana bersosialisasinya gitu ya. Iya. Ya buat teman-teman yang udah nggak sabar buat nanya, kan, kalau mau tanya. Di sana jam berapa nih Kak? Di sini masih jam 12 kurang 10, masih siang. Oh, masih siang ya. Mana nih, udah ada yang mau tanya belum nih? Coba ya lihat. Share. Bentar, Kak. Ini Kak, ada yang nanya. Dini Widya Putri, mau tanya langsung ke kakaknya atau dibacain aja nih? Dini. Udah aku bacain ya Kak. Dari Dini Widya Putri. Kak, izin bertanya, persaingan mahasiswa di sana gimana sih Kak? Terutama buat dapat nilai gitu, susah nggak Kak? Terima kasih. Persaingannya gimana tuh Kak? Antar mahasiswa. Pertama persaingannya kalau kita sebagai mahasiswa asing, mahasiswa Indonesia, itu kalau S1 dulu ya. Kalau S2, S3 kan nanti itu persaingannya pada saat kuliah. Kalau ini sebelum kuliah dulu, S1 itu persaingan pertama kalinya itu bisa masuk ke sekolah penyetaraan tadi. Jadi sekolah penyetaraan itu nggak banyak ya di Jerman, cuma belasan doang, dan bukanya nggak setiap saat. Ada yang emang setiap semester, ada yang sekali dalam setahun doang, dan itu cuma ada 4 kelas per jurusannya. Jadi kalau misalnya di sekolah penyetaraan ada kelas T untuk anak teknik nantinya, ada M buat mereka yang mau kedokteran, biologi, farmasi, pokoknya yang berbau IPA. Terus juga ada kelas W untuk yang bisnis, administrasi, manajemen. Terus juga ada kelas S atau G yang emang pengennya di literasi, di media, di hukum, gitu, di politik, itu masuknya di sana. Jadi sebelum kita kuliah, itu di sekolah penyetaraan udah masuk ke bagian penjurusannya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari nanti di sekolah penyetaraan, itu jurusan yang bisa kita ambil. Dan setiap kelasnya ini, student collect per semesternya, cuman buka 1 kelas. Dan 1 kelasnya itu untuk semua mahasiswa asing, nggak hanya untuk anak Indonesia, cuman ada maksimal 30 kursi gitu. Nah, itu saingannya udah, Masya Allah ya, udah berat banget gitu. Saingannya nggak hanya sama mahasiswa asing, tapi saingannya juga sama teman sendiri, sesama anak Indonesia.
yang setiap pendaftarannya itu nyampe ribuan, yang mana mahasiswa Indonesianya itu ada ratusan, yang diterima cuma 30 gitu. Nah, saingannya udah di sana. Makanya harus persiapannya sangat-sangat matang. Dan banyak juga anak Indonesia yang pada akhirnya memutuskan untuk pulang karena nggak keterima di sekolah penyetaraan itu. Jadi persaingan pertama kalinya emang di sana. Terus kalau misalnya udah lulus itu dapat tempat di sekolah penyetaraan, kita belajar di sana 1 tahun, dan selama belajar itu juga ada ujian-ujian kecilnya, ujian akhir semester, nanti di akhir juga ada ujian kelulusan. Ibaratnya itu seperti SMA lagi, tapi di Jerman. Setelah lulus, itu aku percaya siapapun yang udah lulus di sekolah penyetaraan itu bisa lanjut kuliah di Jerman. Kenapa? Karena sistem penilaian dan penerimaannya itu nggak ada tes lagi. Jadi nggak ada tuh apa sih istilahnya di Indonesia yang sekolah apa ujian penerimaan gitu. Nah, kalau di Jerman itu nggak ada. Jadi kalau kita udah lulus dari sekolah penyetaraan, kita bisa bebas daftar kemana aja kuliah di Jerman. Dan penerimaannya itu emang ada 2 tipe. Tipe pertama ada yang NC atau numerus clausus yang mana ada standarnya. Jadi yang nggak sesuai standar itu nggak bisa diterima. Cuman ada juga yang Freiheitszulassung yang siapapun daftar ke sana langsung diterima gitu. Dan persaingan pada saat kuliah itu ya sebenarnya sesama mahasiswa itu tidak memusingkan untuk saling bersaing ya. Karena di sini kan individual orangnya. Ya udah, kamu belajar ya terserah kamu gitu. Kalau mau bertanya juga boleh gitu kan. Nah, paling mendapatkan nilainya itu sih. Di sini nilai terbaik itu kan 1,0. Yang terburuk itu 6,0. Beda sama Indonesia. Dan standar lulusnya itu 4,0 gitu. Jadi susahnya dapatin nilai emang dosennya perfect banget gitu. Jadi itu balik lagi ke dosen. Ada dosen yang emang perfect banget, ada dosen yang ya kalau misalnya semuanya baik-baik aja dia bakal lulusin gitu. Kalau mendapatkan nilai emang susah sih di Jerman. Harus keren kan berarti ya perjuangannya. Iya. Terus nih Kak, dulu Kakak waktu mau ke Jerman, itu IELTS atau TOEFL juga atau tes apa Kak bahasanya? Sama mau nanya nih Kak, dulu untuk gimana sih Kak cara latihan speaking-nya, apalagi kan di sana bahasa Jerman semua gitu Kak. Oke. Balik ke IELTS atau TOEFL dulu. Ini beda. Kalau misalnya S1, kita nggak butuh IELTS atau TOEFL. Jadi emang cuma butuh sertifikat bahasa Jerman. Dan buat yang mau ke Jerman, itu sertifikatnya harus yang dari Goethe Institut yang ada di Jakarta ataupun di Bandung. Karena cuma sertifikat dari Goethe Institut itu yang diakui sama pemerintah Jerman. Jadi ambil ujiannya sebisa mungkin itu harus di Goethe Institut. Kalau misalnya belajar, ya terserah teman-teman gitu kan. Kalau nggak bisa di Goethe Institut, bisa otodidak, bisa kursus di mana aja. Yang penting ujian mendapatkan sertifikatnya itu di Goethe Institut. Terus kalau S2 dan S3 baru itu butuh IELTS atau TOEFL. Dan ini tergantung dari jurusan dan kampusnya. Ada yang emang butuh IELTS, ada yang emang butuh TOEFL. Jadi sebelum lanjut kuliah ke Jerman untuk S2 dan S3 itu emang harus cek ke masing-masing kampusnya, cek ke jurusannya, dia butuh syarat apa aja. Terus ada juga S2, S3 yang emang butuh sertifikat bahasa Jerman. Minimal cuman A1 gitu yang paling basic. Jadi intinya yang mau S2 dan S3 itu emang harus nanya ke pihak kampusnya. Karena beda-beda ya Kak ya? Ya, karena beda-beda. Nggak sama kayak di Indonesia yang syaratnya itu-itu aja gitu. Terus ada ujian bersama gitu kan. Tapi kalau di sini setiap kampus punya wewenang masing-masing. Terus dulu Kakak waktu latihan ngomong bahasa Jermannya tuh gimana Kak? Kalau latihan, aku tipikal orang yang suka bahasa. Jadi aku sukain dulu bahasa Jerman. Kalau misalnya udah suka kan kita enak ya belajarnya. Terus sering latihan, dengerin speaking dari kaset dulu. Kalau misalnya dulu masih belum di Jerman. Terus ada buku-buku latihan grammar juga. Jadi emang aku dulu tuh sering latihan. Terus waktu kursus bahasa itu benar-benar dilatih gitu bahasanya. Kalau gurunya nanya, sebisa mungkin dijawab. Terus kalau nggak ngerti juga ditanya gitu. Dan sering praktek gitu, nggak malu-malu buat praktek. Itu sih supaya
lancar berbahasa. Karena kalau belajar bahasa kita harus sering-sering praktek kan. Beda sama pelajaran lain yang ada soal-soalnya, tinggal ngerjain soal, terus bisa. Tapi kalau bahasa emang disukai dulu, dipahami, dan banyak-banyak praktek. Ya, harus aktif ya, Kak. Iya. Ya, semangat teman-teman semua. Terus, Kak, kalau tadi kan untuk S1 itu ada kelas Ya, gimana? Putus ya? kedengaran nggak, Kak? Suara Laras. Tadi putus ya? Tadi keputus. Iya. Oh iya. Ya, jadi Kak, kalau S2 itu tahapannya apa aja, Kak? Kalau apa tadi? Kalau mau lanjut S2 tahapannya apa aja? Oh, kalau lanjut S2, aku pernah nanya ke temen aku. Jadi, dia butuh motivation letter, terus butuh CV, butuh surat rekomendasi dari dosen, terus ada yang butuh IELTS atau TOEFL, tapi juga ada yang butuh sertifikat bahasa Jerman. Jadi, teman-teman yang mau S2 itu searching dulu mau jurusan apa, kampusnya apa. Nanti kalau misalnya pengen yang beasiswa ya pasti harus mencari beasiswanya dulu kan. Tapi kalau yang mandiri ya bisa daftar secara mandiri gitu. Enggak, ada yang nanya lagi nih. Tadi kan buat S2 itu banyak peluang beasiswa. Kalau S1 memang ada beasiswa. Terus gimana tuh, Kak? Maksudnya gratisnya? Beli es krim tadi. Gocap. Ada Ona mau es krim. Oh ini tadi, mungkin bisa dijelasin lagi. Kalau S1 tadi karena ada beasiswa kan buat S1 tadi itu gimana, Kak? Di Jerman? Gimana tadi, Lara? Enggak kedengeran. Jadi kan tadi bedanya namun tajam minyak zaitun gajang air mau. Ana dulu. Teman-teman mungkin yang belum di mute bisa di mute dulu biar kita simak ya. Jadi gini, Kak, ada yang nanya nih. Kan kalau S2 itu ada banyak peluang beasiswa, sedangkan S1 enggak. Nah, gimana tuh, Kak, tipsnya atau gimana tuh untuk biayanya gitu kan? Mungkin bisa dijelasin lagi, Kak. Sama persiapan-persiapannya. Biaya supaya bisa ini ya S1 ya? Iya, Kak. Oke. Jadi pas awal banget kan kita emang butuh deposit untuk mahasiswa karena visanya itu dinilai dari depositnya juga. Dan orang Jerman itu nggak berani ngeluarin visa untuk kita kalau misalnya kita nggak ada tabungan di rekening. Makanya pas di awal itu butuh banget banyak uang sebagai modal. Dan perlu diingat, uang itu bukan untuk pemerintah Jerman gitu. Itu emang tabungan kita yang setiap bulannya bisa kita pakai untuk biaya hidup. Terus selama di Jerman, kan kita perpanjang visa juga. Sebenarnya aturannya setiap perpanjangan visa kita emang butuh uang sebanyak itu lagi. Karena dari sana kan pemerintah Jerman berani memberikan kita visa supaya kita tidak terlantar gitu di Jerman. Cuman ini pandai-pandai kita lagi. Jadi emang ada imigrasi yang sulit, yang harus punya uang sebanyak ini, tapi ada juga imigrasi yang baik. Jadi tergantung orangnya nanti gitu. Orang yang membantu kita mengurus visa, yang memberikan kita visa. Yang baik ya nggak harus punya uang sebanyak itu, yang penting ada pemasukan tiap bulannya. Dan alhamdulillahnya di kota aku sekarang termasuk kota yang longgar dengan aturan visa, aturan deposit untuk mahasiswa. Jadi dari pemasukan tiap bulan aku udah bisa mendapatkan visa gitu, bisa memperpanjang visa. Jadi dari kerja part time aku udah bisa membiayainya. Tadi kan aku bilang kalau butuh uang per bulan itu 7 jutaan gitu, 7 jutaan. Nah, aku kan kerja part time di sini. Dan alhamdulillahnya gaji part time itu cukup untuk biaya bulanan aku, walaupun nggak ada lebihnya, yang penting cukup gitu. Jadi aku kerja setiap weekend itu mendapatkan gaji 450 euro per bulannya. Karena basicnya untuk gaji selama kuliah itu 450 euro untuk mahasiswa. Kecuali waktu saat libur. Kalau misalnya libur kita bisa kerja full time. Tapi kalau masih
masa-masa kuliah, belum libur semester, itu cuma bisa basic part-time gitu. Dan itu gajinya 450. 450 ini ya dari sana aku bayar. Uang rumah aku 230 euro, terus biaya internet, biaya makan, kalau biaya transportasi kan udah enggak, terus biaya asuransi, udah. Alhamdulillah dari part-time bisa aku biayai kehidupan aku. Alhamdulillah. Memang depositnya itu sekitar berapa, Kak, untuk di awal? Untuk di awal peraturannya baru berganti ya, itu butuh 10.000 euro. Atau sekitar berapa tuh, Kak, kalau sekarang ya? Itu ratusan juta ada gitu. Kakak di sana berarti masuknya kelas internasional atau kelas yang bareng teman-teman asli Jerman atau gimana, Kak? Aku masuk yang kelas biasa, yang bareng sama anak-anak Jerman. Jadi makanya harus pandai banget bahasa Jerman di sana, karena dosennya yang tidak, apa ya, dosennya hanya memukul rata. Jadi semuanya harus pakai bahasa Jerman di sana sih. Jadi harus benar-benar bisa bahasa Jerman karena itu. Tapi sebenarnya ada juga kelas internasionalnya atau hanya beberapa jurusan atau gimana, Kak? Kalau kelas internasional paling cuma untuk anak S2 dan S3. Kalau anak S1 nggak ada kelas internasional. Mungkin di kampus swasta ada kali ya, tapi kalau di sini nggak ada. Oh gitu. Berarti emang harus nih ya, Kak, ya, buat usaha buat belajar bahasa Jermannya nih. Iya, harus bisa bahasa Jerman pokoknya. Oh ya, Kak, untuk tadi sekolah bahasa tadi, itu kita dicarikan atau kita cari sendiri atau gimana, Kak? Sekolah bahasa itu kita bisa cari sendiri. Kalau misalnya pakai agen ya emang diurusin agen, cuman kan bayar lagi. Tapi kalau misalnya nyari sendiri juga bisa. Ntar tinggal cari aja di Google atau pas udah nyampe di sini, itu banyak setiap kota biasanya ada sekolah bahasanya gitu. Jadi udah tinggal daftar aja. Kalau misalnya di Indonesia ya ambil sekolah bahasa yang di Indonesia dulu. Nanti ujian di Gute, dapat sertifikatnya. Kalau misalnya mau lanjut sekolah bahasa dulu di Jerman juga bisa, tapi kalau misalnya langsung daftar-daftar untuk penyetaraan juga bisa. Terus nih, Kak, harus baca lagi ya. Kalau yang agen tadi berarti memang ada ya, Kak, buat S1, S2, S3 juga selalu ada ya? Cuma ya memang keluar biaya lagi gitu. Ya, kalau agen sih banyak ya di Indonesia. Kebanyakan emang untuk S1. Karena kalau S2, S3 kan mereka lebih prefer ke beasiswa kan. Nggak perlu pakai agen-agenan lagi. Kebanyakan agen untuk S1 sih. Cuman ya itu sayangnya harus bayar lebih banyak. Dan apa ya, sayang aja gitu. Kalau misalnya kita udah tahu informasi tentang Jerman, ya mending diurus sendiri, lebih hemat, jauh-jauh lebih hemat kalau mandiri. Dan sebenarnya bisa tanya-tanya ke kakak PPI gitu juga nggak sih, Kak? Iya, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya pengen nanya, insya Allah mereka mau jawab. Cuman kadang karena beda time zone, beda kesibukan, mereka jadinya late respon gitu kan. Beda sama Indonesia aja itu 5-6 jam gitu kan. Jadi perlu banyak bersabar, tapi jangan sungkan-sungkan buat bertanya aja gitu. Berarti ya udah tanya aja gitu ya, Kak ya. Cuma Ya udah tanya aja, karena ya, di samping kita nyari informasi di Google, kita juga perlu banyak informasi lain. Kenapa kita nggak nanya sama orang yang emang lagi di Jerman gitu kan, yang emang lebih tahu. Kalian juga cari link ya, Kak ya? Terus kalau misalnya kalau kakak nih belajar bahasa Jermannya udah dari SMA atau pas tadi di kelas bahasa tadi? Kalau aku sebenarnya udah dari SMA, dari kelas 1 SMA. Jadi aku angkatan di sekolah aku yang kedapatannya untuk bahasa asingnya bahasa Jerman di luar bahasa Inggris. Nah, sampai kelas 3 aku emang belajar bahasa Jerman. Cuman ya dulu kan belum kepikiran untuk ke Jerman ya. Yang penting lulus ujian aja gitu waktu sekolah. Dan pelajarannya juga gampang-gampang doang kan waktu sekolah. Ya udah, nggak terlalu diseriusin belajarnya dulu. Cuman pas kelas 3 karena pengen ke Jerman, akhirnya ambil sekolah bahasa lagi. Belajarnya lebih serius lagi. Lanjut sekolah bahasa, di Jerman lanjut sekolah bahasa lagi gitu.
berapa lama Kak untuk bisa lancar? Sekitar berapa lama? Setahun kayaknya. Setahun Tahun untuk ya yang Kak ya? benar-benar lancar. Karena ya setahun kurang sih. Cuman kalau misalnya belajar kan selalu belajar ya. Kosakata selalu banyak yang Iya. baru-baru. Jadi harus emang diulang-ulang gitu grammarnya, pronunciation-nya gimana, ini artinya apa. Kalau belajar di kampus pasti banyak kosakata baru kan, yang nggak kosakata Iya. sehari-hari gitu. Jadi kalau bahasa Jerman emang harus dipelajari terus-menerus. Terus nih, oh ya Kak, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau lulusan D3, apakah bisa kuliah S1 di Jerman Kak? Oh iya, ada pesalam dari Padang katanya Kak. Oh, dari Padang. Ya, salah balik. Kalau D3 itu bisa lanjut ke Jerman. Cuman karena dia udah kuliah duluan di Indonesia, itu sebaiknya ditanya lagi ke pihak kampusnya. Jadi email aja, tanya aja, aku udah kuliah nih di Indonesia. Terus nanti pasti butuh transkrip nilai kan kalau misalnya bisa. Nah, tanya ke kampusnya, aku butuh sekolah penyetaraan lagi atau enggak, atau aku bisa lanjut kuliah aja. Karena beda kampus, beda regulasi, beda wewenang ya. Jadi ada yang emang harus student collect dulu, ada yang enggak. Karena temen aku yang lanjut S1 di sini juga, sebelumnya pernah pernah kuliah di Indonesia, itu ternyata dia nggak perlu student collect, dia cuma perlu sertifikat bahasa level DSH gitu. Jadi buat yang mau lanjut, yang tadi coba tanya pihak kampusnya aja. Karena balik lagi peraturan kampus beda-beda ya Kak ya? Harus Iya dipastiin benar. lagi. Terus Kak, apa sih Kak pengalaman yang paling berkesan di Jerman Kak? Yang paling berkesan, semuanya berkesan sih. Dan punya nilai masing-masing. Yang paling berkesan ya paling kerja paruh waktu itu ya. Karena di Indonesia nggak pernah terbayang sama sekali kerjaannya kayak gitu. Jadi kayak aku belajar di luar akademis, juga belajar non-akademisnya, oh mereka memproduksi makanan itu kayak gini. Gimana kayak apa ya, kecepatan produksinya, bahan-bahan yang mereka pakai, terus kayak yang paling berkesan juga pernah kerja di catering makanan pesawat. Kalau misalnya teman-teman naik pesawat kan biasa ada nasi box, makanan box. Nah, aku pernah kerja di bagian produksi itu. Jadi aku kayak tahu, oh ternyata mereka itu udah punya standar beratnya masing-masing, setiap makanan itu beratnya harus berapa, dan itu harus pas gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dan harus cepat. Terus juga ternyata mereka memisahkan makanan yang halal sama makanan non-halal gitu. Makanya di pesawat itu kan ada pilihan halal sama non-halalnya juga kan. Nah, dari sana kayak aku nambah ilmu juga gitu, yang mungkin kalau di Indonesia kayak aku nggak bakal dapetin ilmu itu gitu, nggak bakal dapetin pengalaman itu. Jadi kayak semuanya berkesan sih menurut aku selama aku di Jerman. Dan kebanyakan emang non akademisnya. Kalau misal akademis ya di setiap kampus kalau jurusannya itu kayak ilmunya sama-sama aja deh gitu kan. Tapi kalau pengalaman di luar kampus alhamdulillah banyak dan sangat-sangat berkesan. Terus awal mula Kakak ikut organisasi itu gimana Kak? Awal aku ikut organisasi, jadi dulu itu kan kayak aku ngerasa kehidupan aku kayaknya kampus kerja gitu-gitu aja gitu kan. Sedangkan juga butuh link, butuh banyak kenalan, butuh ilmu lain. Akhirnya aku ikut pertama kali itu di Radio PPI Dunia. Karena aku juga anak media komunikasi gitu kan. Harus banyak explore di bidang itu. Jadi pertama kali daftar di Radio PPI Dunia jadi penyiar, dan alhamdulillah diamanahkan juga dulunya jadi direktur komunikasinya 2 tahun di radio siaran, nambah kenalan, nambah teman gitu kan. Dan setelah itu kayak aku mikir nih, di radio itu juga ada teman aku yang dari Padang. Sebelumnya aku mikir, wow ternyata ada nih
orang Padang yang nggak hanya di Jerman. Terus aku dulu itu sempat mikir, gimana kalau misalnya semua pelajar Minang ini bersatu ya, yang ada di luar negeri gitu kan. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke negara lain juga udah punya kenalan gitu, minimal buat tour guide gitu kan. Jadi aku kepikiran udah saatnya kali ya supaya anak-anak Minang ini khususnya pada bersatu gitu. Karena aku pikir untuk apa sih kita jauh-jauh kuliah, menimba ilmu, punya banyak ilmu, tapi nggak ada gitu kontribusi yang kita berikan untuk tempat kelahiran kita. Dari sana aku pikir, oh ya udah, aku sama teman aku mendirikan IPMI itu, Ikatan Pelajar Minang Internasional, dari yang sekarang udah ada di 30 negara, alhamdulillah ya, semuanya pada support. Jadi dari sana kita belajar kayak kita pengen apa yang kita dapatkan di luar negeri ini juga kita berikan ke kampung halaman kita gitu. Jadi dari sana berikan kontribusi, apapun kontribusinya sekecil apapun, insya Allah itu sangat-sangat bernilai untuk kampung halaman karena di sini udah sangat-sangat maju gitu. Untuk apa kita majuin lagi gitu kan? Yang penting kita ambil aja dulu ilmunya, nanti kita aplikasikan ke kampung halaman juga. Nah, dari sana semakin tertarik dengan organisasi dan pengen punya banyak link juga ya. Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya namanya manusia sosial, makhluk sosial, butuh banyak kenalan, butuh banyak link, dari sana nambah ilmu juga, bisa ngajak orang untuk ikutan kontribusi juga, makanya ikut PPI Dunia, ikut jadi PPI Hale, wah kayak udah ketagihan jadinya gitu di organisasi. Tapi kalau organisasi kampus gitu di sana tuh nggak ada atau gimana Kak? Dikit banget sih, dan nggak sevariatif di Indonesia gitu. Jadi sangat-sangat ya mungkin ya orang individual ya namanya ya. Bener-bener sih. Ya jadi tuh waktu itu Laras kan angkatan pertama fakultas nih Kak. Terus ngobrol sama kakak S2 yang juga S2 tuh di luar negeri. Terus beliau bilang katanya keren Mbak. Maksudnya yang keren dari Indonesia di kampusnya itu ya organisasinya gitu. Karena di luar tuh karena emang beneran jarang ya berarti ya Kak ya? Iya, emang bener. Kalau di Indonesia kayak ya kalau ya untuk apa orang Minang aja itu banyak ya, ada UKM-nya, ada KMM-nya, gitu banyak variatif gitu. Belum lagi dari daerah-daerah lain, belum lagi untuk apa ya, bisa dibilang kayak kalau di sekolah kayak ekskulnya gitu kan, banyak gitu variatif. Ada fotografinya lah, apanya lah, kayak semuanya ada gitu. Siapa yang punya hobi yang sama tuh bisa jadi satu geng, satu kelompok. Nah kalau di sini tuh enggak, jarang banget, enggak sebanyak di Indonesia. Ya bersyukurlah teman-teman yang ada di Indonesia. Emang harus pada bersyukur ya kayak dimanapun. Terus nih Kak, berarti Kakak persiapan buat keluar negerinya itu dari kita kelas 3 SMA ya Kak ya? Dari 3 SMA. Jadi udah disiapin semuanya, kan ada penilaian rapor, ijazah juga kan. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya langsung, ngomong sama kakaknya, ngobrol langsung nih. Boleh banget. Kak, coba Kak, sapa kita dong Kak, pakai bahasa Jerman. Pakai bahasa Jerman. Apa ya? Perkenalan aja kali ya, pakai bahasa Jerman. Biasanya paling andalnya itu sih. Karena kalau ngomong bahasa Jerman, bingung juga mau ngomong apa dulu nih. Gitu kan. Udah, aku perkenalan diri dulu pakai bahasa Jerman. Guten Tag alle zusammen, ich heiße Cynthia Utami, ich bin eine Studentin an der Martin-Luther-Universität in Halle. Ich studiere Medien und Kommunikation und auch Soziologie und ich bin jetzt im 3. Semester. Mantap lah, teman-teman kalau mau bisa lancar gitu, ayo belajar. Ya, ayo belajar. Dan jangan sungkan-sungkan juga buat tanya-tanya juga, biasanya aku jawab kok. Siap. Berarti kalau mau tanya-tanya ke kakak bisa ke Instagram ya Kak ya? Tanya-tanya. Ya, bisa ke Instagram aja. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya langsung ke kakaknya? Ke kakak Icin? Boleh nih Kak? Boleh. Dulu Kak. Mana nih wajahnya Yofi?
Nih Kak, Ya, mau nanya nih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yofi Septiawan. Insya Allah besok saya mau sidang Kak. Mohon doanya Kak. Amin, semoga dilancarkan. Amin. Jadi ya besok Kak jam 12 siang. Nih saya mau nanya nih Kak. Mau nanya apalagi saya juga orang Padang Kak ya. Orang Padang emang ada di mana ya? Dari Sabang sampai Merauke pasti ada orang Padang, orang Minang ya. Sampai ke Jerman pun juga ada orang Minang ya. Jadi nanti kalau misalnya lulusan D3 ada masih bisa ini nggak Kak S1 di Jerman gitu Kak? D3. Oh, biasanya masih bisa. Cuman nanti kamu cari dulu mau kuliahnya di jurusan apa, sama kampusnya di mana. Nanti tinggal cek aja website kampusnya. Biasanya ada kontak personnya juga dan syarat-syaratnya apa aja. Nanti tinggal tanya, aku udah pernah nih kuliah di Indonesia jurusan ini dan yang aku pelajari ini. Nah, aku pengen lanjut di Jerman. Apakah aku bisa langsung daftar atau aku harus ikut penyetaraan lagi gitu. Jadi itu balik ke kampusnya lagi ya. Teman aku yang pernah lanjut ke Jerman itu ada yang bisa langsung. Jadi dia nggak perlu penyetaraan. Cuman ada juga yang harus penyetaraan gitu. Tapi intinya tetap bahasa Jermannya harus bisa dan harus punya sertifikat. Ya Kak. Jadi intinya bahasa Jerman ya Kak. Persiapkan bahasanya Jermannya dulu. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. ada lagi yang mau nanya langsung? Kakak Ivin, langsung aja ya. Adakah yang mau nanya langsung? Atau mau diajarin bahasa Jerman? 2 menit aja tapi jangan lama-lama. Oh ya Kak, Kakak kan kuliah jurusan sosiologi ya. Terus apa tuh semacam minornya itu komunikasi. Nah sebenarnya Kakak tuh mau jadi apa sih Kak? Cita-citanya mau jadi apa sih Kak? Aku pengennya jadi seorang public speaker. Jadi orang-orang yang emang kerjanya di media ataupun di komunikasi. Dan pengennya itu emang di penyiar radio sih. Karena udah terlanjur nyaman ya jadi seorang announcer. Kayak kamu tuh bebas ngomong apa aja tanpa dilihat banyak orang gitu. Dari suara doang kamu bisa berekspresi gitu. Jadi aku pengennya jadi penyiar radio. Dan pengen nerusin menyeriuskan bisnis kuliner aku sih. Kalau sekarang kan ya kecil-kecilan doang kan, catering masakan Padang di Jerman. Pengennya nanti beneran punya restonya atau punya kafenya, dan itu di Indonesia sih. Kayak kalau di sini itu butuh modal banyak dan butuh banyak perizinan, nggak segampang di Indonesia yang ada tempat kosong kamu bisa jualan di sana tuh nggak bisa. Jadi di sini harus jelas pemasukannya gimana, pajak-pajaknya harus jelas. Jadi paling itu aja keinginan aku di Indonesia, dan pasti pengen balik ke Indonesia gitu. Mungkin di sini dulu, abis itu baru pulang ke Indonesia. Karena ya ngapain gitu kan lama-lama di negara orang. masih enak negara sendiri daripada di sini. Ini Eyang Habibie bangga banget nih sama Kakak. Insyaallah, semoga ya. Kan soalnya nggak jarang juga kan Kak yang udah keluar negeri itu ngerasa nyaman. Tapi itu emang tantangan banget karena di sini kayaknya semuanya udah aman, udah nyaman, disiplinnya ada, bersih gitu kan, tepat waktu, enak gitu kan. Cuman ya tetap aja masih enakan di Indonesia yang ada makanan pinggir jalannya, yang kalau lapar malam-malam tuh masih ada. Kalau di sini kan harus masak dulu. Kalau misalnya kangen masakan Indonesia, ya harus nyari bahannya dulu, masak dulu gitu. Karena kalau di Indonesia tuh udah sangat-sangat nyaman. Ya gimana pun tetap aja namanya rumah ya Kak. Namanya rumah tetap ngangenin, tetap bikin nyaman. Terus Kak kalau mau belajar bahasa Jerman otodidak, Kakak ada saran-saran nggak gimana tuh? Kalau belajar otodidak, itu banyak website-websitenya. Aku juga punya PDF-nya. Jadi biasanya aku kadang juga ngajarin beberapa orang yang pengen belajar bahasa Jerman atau yang nanya-nanya tugas bahasa Jerman.
dia lagi otodidak atau dia lagi les, nggak ngerti, biasanya juga sering nanya ke aku. Kalau misalnya butuh PDF-nya juga bisa minta ke aku. Tapi PDF-nya full bahasa Jerman masalahnya. Jadi, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau langsung langsung on fire semuanya dalam bahasa Jerman juga boleh. Nanti bisa minta ke aku PDF-nya. Banyak sih websitenya untuk otodidak dan buku-buku juga banyak ya. Jadi tinggal bisa ya belajar sendiri aja. Atau mau les bahasa juga banyak. Di Bandung juga ada tuh les bahasa. Aku lupa namanya apa. Yang lebih murah tapi tetap bagus kualitasnya juga ada gitu. Terus Kak, kita kan dari tadi udah berapi-api nih ngomongin tentang Jerman, ngomongin tentang cita-cita kita. Terus kalau Kakak nih selama di Jerman kan banyak pengalaman-pengalaman kayak yang harus ngatur diri sendiri, bahkan harus nyetel alarm azan sendiri, ya kayak gitu-gitu kan ya Kak. Terus kalau menurut Kakak nih, gimana sih cara kita tuh menjaga hubungan kita sebagai hamba yang mungkin udah banyak Allah kasih nikmat, tapi kadang suka lupa. Gimana sih Kak cara untuk tetap bisa rendah hati gitu Kak atas semua nikmat? Kalau aku di sini kayak belajar apapun yang Allah kasih itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Kan di sini di Jerman aku nggak mulus-mulus aja gitu kan jalannya. Ya padahal ekspektasi aku habis sekolah bahasa, sekolah penyetaraan, terus kuliah lancar, lulus gitu kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kayak aku harus pindah kampus, harus ambil jurusan yang di luar ekspektasi aku gitu. Karena dulu sebelum lanjut di Jerman aku pengennya kan di teknik gitu. Cuman pas nyampe Jerman kayak susah banget dapetin teknik gitu. Terus aku mikir-mikir lagi kayaknya bukan di teknik deh dunia aku gitu. Karena setiap aku tes untuk masuk teknik itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah aku yakinkan diri aku lagi kayaknya emang bukan teknik gitu kan. Ya udah aku ambil media komunikasi gitu. Bener-bener pindah dan aku semakin nyaman dan dapat passion aku di sana. Jadi kayak aku mikir ya udah sih, kayak kamu percaya aja apa yang terbaik dari Allah itu yang udah dikasih gitu. Kamu ngapain kayak mikir kok nggak sesuai ekspektasi sih, kayak gitu kan jadinya ngebatin sendiri. Jadinya kayak makin benci, makin banyak energi negatifnya kan. Mending ya udah dijalanin aja, ikhlas aja, diterima, pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Kayak aku pindah ke Halle, ternyata aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sini, punya banyak teman, terus punya pengalaman organisasi juga. Yang mana kalau misalnya aku nggak pindah, kayak aku nggak jadi ketua PPI, kayaknya aku nggak jadi ini gitu. Jadi kayak mikir lagi aja. Terus pas kuliah ke Jerman, dari semua lika-likunya, aku nggak pernah nyesel sama sekali udah milih Jerman. Karena aku pikir, kalau misalnya aku di Indonesia, aku belum tentu jadi diriku yang sekarang. Aku bilang, kayaknya aku masih sangat-sangat manja dengan orang tua aku, tinggal minta doang gitu kan, nggak perlu kerja. Aku jadinya tidak bisa menghargai uang, nggak bisa menghargai waktu. Kalau di sini benar-benar struggling gitu kan, mencari semuanya sendiri, kayak aku menghargai semua pekerjaan jadinya. Jadi kayak aku pikir, oh ya udah, ya nggak apa-apa gitu. Aku kerja di pabrik, aku kerja di parkiran, aku kerja di kantor gitu. Kayak aku pikir nggak apa-apa sih, yang penting halal, yang penting menjalaninya dengan baik, terus bisa membiayai kehidupan aku di sini. Dan bisa jadi nanti kalau misalnya aku udah sukses, aku tahu perasaan mereka yang lagi kerja dengan pekerjaan itu gitu. Jadi aku nggak semena-mena sama orang yang di bawah aku. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Jadi selalu bersyukur aja, selalu husnuzon aja, selagi itu baik, ya insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga buat kita. Masya Allah, berarti memang harus husnuzon, harus sabar, harus sabar harus dan sabar. Walau sebenarnya nggak segampang itu kan, kayak ikhlas, sabar, itu kan gampang diomongan doang, tapi pas realisasinya itu benar-benar butuh banyak waktu, tenaga. Cuman ya itu aku yakin aja kalau di balik kesulitan itu pasti ada kemudahannya, ada hikmahnya, dan Allah itu udah menyiapkan kado terindahnya buat aku gitu. Jadi biar tetap semangat sih gitu.
Masya Allah, ingat ya, berarti kita harus selalu ingat kalau Allah tuh udah nyiapin kado terindah buat kita. Gitu. Iya. Berarti Kak, apa ya semakin tinggi mimpi yang pengen kita wujudin tuh memang semakin harus jaga hubungan kita sama Allah gitu ya. Iya, kayak di sini aku pernah ya. Ini pengalaman pribadi aku yang benar-benar Allah jawab gitu. Langsung Allah jawab gitu. Jadi waktu itu aku ujian akhir sekolah penyetaraan. Yang mana, ya Allah aku pengen banget dapat nilai sempurna, aku bilang gitu. Gitu kan. Dan itu aku pertaruhkan di bagian jilbab. Dulu kan jilbabnya, ya elah, dulu tuh aku, maksudnya jilbabnya asal-asalan doang gitu. Masih tembus pandang gitu. Ya, dulu juga di Padang kayaknya pakai jilbab pas benar-benar keluar doang deh. Kalau ke warung depan rumah kayak masih buka tuh gitu kan. Ini kayak nggak benar-benar pakai jilbab gitu. Nah, di sini kayak aku semakin belajar aku tuh salah dulu. Ke warung tetap itu bagian luar gitu. Itu harus tetap ditutup auratnya. Terus duduk di depan rumah, tetangga lewat ya tetap harus ditutup gitu kan. Masa tetap dibuka sih? Kan itu salah banget. Di sini kayak aku belajar, aku sadar. Terus aku waktu mau ujian itu aku pertaruhkan, ya Allah, kalau benar jilbab yang benar itu kayak gini, aku bilang gitu kan, yang benar-benar panjang, terus nggak tembus pandang. Kalau misalnya benar, dapetin aku nilai 1, nilai sempurna gitu. Nah, dari sana, pas aku ujian presentasi itu, aku dapat nilai sempurna dari dosen aku, 1,0. Ya udah, berarti Allah langsung jawab, cara jilbab yang benar tuh kayak gitu. Kayak terus kayak aku ditemukan sama orang-orang yang ada aja gitu kenalan aku yang waktu itu mau ngebantu aku, ngasih aku banyak pertolongan. Jadi waktu pindahan ke kota yang baru gitu ya, yang di Augsburg dulu, itu sama sekali nggak ada orang Indonesia yang aku kenal. Dan aku cuma kenal 1 orang, dan kata dia, di kota itu emang nggak banyak mahasiswa. Terus aku bingung kan, ya gimana ini, aku bilang gitu kan, aku harus pindah, aku harus cari rumah gitu, dan dia ini nggak bisa ditumpangin gitu. Nggak lama setelah itu aku dapat kenalan di sana, aku dapat keluarga baru gitu. Jadi kayaknya mungkin selama ini aku tidak terlalu banyak melibatkan Allah gitu kalau misalnya di Padang, di rumah, karena kalau kamu butuh apa-apa, kamu secara tidak sadar itu mengharapkan bantuan dari orang tua gitu, mengharapkan bantuan dari keluarga. Cuman kalau di sini kayak karena udah jauh dari orang tua, dari sanak saudara, itu kan emang butuhnya ke Allah gitu kan. Jadi semakin sadar gitu di sana. Insya Allah, berarti emang dapat banyak pengalaman di situ ya Kak. Hikmah ya, karena sebenarnya hikmah tuh ada di mana-mana gitu ya, di sekitar kita, tinggal kita mau ngambil atau enggak gitu ya Kak. Terus semakin kerasa banget ya Kak, berarti ketika kita memang nggak bisa berharap sama manusia, ya emang Allah gitu kan ya Kak, tempat. Masya Allah. Oke Kak, karena kita udah dari yang menggebu-gebu nih sampai kita calm down lagi nih, kayak ingat lagi, oh kita tuh adalah hamba gitu kan ya Kak. Sekarang kayaknya udah cukup ya kayak waktunya juga udah di sini udah mau maghrib nih Kak di Lampung. Oh Di iya. Lampung. Aku dari Lampung. Sekarang silakan Kakak kasih closing statement yang bisa. Closing statement dari aku dan selalu aku pelajari dan selalu aku ingat-ingat, kamu jadi diri kamu aja gitu. Jangan bandingkan diri kamu sama orang lain, karena kita punya cerita masing-masing, kita tuh nggak sama jalan cerita kita. Apapun yang kamu pengen, itu yakinkan aja, banyakin usaha dan doanya, dan jangan dengarkan omongan miring dari orang, karena itu bikin kamu jatuh, bikin kamu down. Jangan bandingkan diri kamu sama dia, itu udah sukses, udah ini gitu. Sedangkan kamu nggak ingat lagi, kamu itu udah jadi diri kamu yang lebih baik dari yang sebelumnya atau enggak gitu. Kalau misalnya udah jadi lebih baik, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi jangan pernah bandingkan gitu. Bandingkan diri kamu yang sekarang sama diri kamu yang dulu gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Icin. Semoga nanti kita bisa ketemu di Padang, di mana, di Jerman. Ya. Atau ke Lampung juga ya. Harus di Lampung kan. Boleh Kak, boleh banget. Ya teman-teman, alhamdulillah udah selesai nih webinar ya, sesi
inspiratif kita pada hari ini. Tadi pesan dari Kak Icin tadi, ya musuh terbesar kita atau tantangan terbesar kita itu adalah menjadikan diri kita lebih baik dari kemarin gitu, bukan ya gak usah terlalu banding-bandingin sama teman-teman atau orang lain. Oke, sekarang Ian dari Kak Icin juga udah pamit, Laras juga mau pamit. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Mungkin bisa share nih ke teman-teman yang lain biar bisa ikut sesi-sesi selanjutnya. Bisa juga update story tentang kesan hari ini dan lain sebagainya. Sekian dari kami berdua dari Jerman dan Lampung. Terima kasih. Selanjutnya Laras kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.